Cash is king. Hmm. Ya, cash itu adalah raja. Berarti memang setelah merencanakan, ya kita mau tidak mau harus ambil action. Betul. Harus segera memilih kita cocok yang mana nih. Rumah tinggal dengan halaman, kalau kita memang memikirkan anak-anak kita biar ada lahan bermain di Betul. alam, ya mungkin kita memilihnya yang memiliki lahan. Biasanya ini difasilitasi oleh developer ya. Biasanya sudah sekian puluh persen sudah Betul. harus area hijau. Area kan? hijau Sudah buat harus. bermain anak, sarana ibadah gitu. Bahkan tapi tidak untuk kemungkinan apartemen-apartemen juga menyediakan lahan hijau. Betul. Sudah banyak seperti itu. Jadi memang Apartemen ada yang gini Mas Dito. Gimana? Dia per 4 lantai ada taman. per 4 lantai ada Iya. area terbuka. Ada area lantai kelimanya taman. Nanti lantai 5, 6, 7, 8, lantai Hunian. ke-9-nya Baru taman lagi. area hijau lagi gitu. Apartemen sangat trennya seperti itu. Trennya sudah seperti itu ya. Oke. Nah, setelah memilih rumah huniannya, kemudian memilih metode pembayarannya, ya tinggal mengatur tata kelola keuangan yang baik dan benar betul. supaya proses pembayaran, pelunasan lebih lancar. Nah, itu kira-kira ada masukan lagi nggak? Ini ada Biasanya. triknya ya Triknya untuk gimana? para peminat properti bahwa memang cash is king. Ya. Cash itu adalah raja. Saking rajanya cash ini sehingga banyak developer meringankan harganya. Contoh begini Mas Dito. Anggaplah harga sebuah hunian itu di media yang diiklankan seharga 1,5 miliar. Anggaplah seperti itu ya untuk yang harga menengah 1,5 miliar. Mungkin kalau melihat angka yang 1,5, wah, Ya, seperti itu. ada nggak nih uangnya nih kan gitu. Untuk anak-anak muda yang anggaplah eksekutif muda ya atau pebisnis yang sedang berkembang bisnisnya, itu angka 1,5 M itu kan angka yang terjangkau ya, angka yang terjangkau. Tapi mereka bisa menghemat budget nih. Asalkan mereka bersedia bayar cash keras. Ini daya negosiasinya sangat tinggi. Yang kita sebut cash is the king ya. Cash itu selalu mendapatkan privilege lebih untuk cash. Ada yang bisa dapat keringanan 10%. Kan lumayan tuh. Kalau 1,5 M, 10%-nya berapa tuh? Iya. 150 juta. Ada yang bisa memberi keringanan 20%. Sampai 20%? 20%. Berarti 300 juta. Seperti itu. Ada lagi 20% plus. Kita tahu ya bahwa di luar harga properti biasanya ada biaya-biaya yang muncul. Iya. Di antaranya biaya BPHTB, Iya, betul. ya itu sekitar 5%-an dari harga Jual. gitu. Ini mereka berani bebaskan biaya BPHTB. Ada lagi yang berani bebaskan dengan pembayaran cash itu biaya sertifikatnya sampai sertifikat hak milik diurusin sama mereka. Jadi udah bukan biaya lagi si pembeli gitu. Ada lagi membebaskan biaya PPN. Harganya sudah dimasukkan harga ikut PPN PPN. yang biasa disebut dengan harga all in oleh mereka. Nah, harga all in itulah yang kita tawar. Gitu. Ini untuk para penyuka properti yang memiliki dana cash yang cukup ya. Dengan pembelian cash kita mempunyai privilege daya tawar yang tinggi. Nah, Biasanya nih, itu kan pasti dari developer sendiri memberikan bonus. Ya. Nah, mungkin bisa sedikit di-sharing. Maksudnya, ini kan menjadi nilai tawar lah betul. dari peminat properti kepada developer. Apa nih yang bisa kita dapat nih kalau kita berani cash keras nih? Ya. Biasanya apa aja tuh? Beda-beda developer dalam membuat paket promo ya. Ada yang dengan harga cash keras tersebut sudah include di dalamnya furnitur. Yang ibaratnya datang cukup bawa koper baju-baju aja gitu.
lemarinya sudah ada, rak-raknya sudah ada, sofanya sudah ada, tempat tidur sudah ada, seperti Bahkan itu. ada yang menawarkan bisa di custom malah. Nah, ada yang malah bisa di custom. Wah. Seperti itu, bisa di custom tentunya dengan perhitungan budgetnya ya, Iya. jumlah per meter furniturnya tetap sama seperti sama. itu. Ini bisa di custom. Atau tadi anggaplah developer tersebut tidak mengeluarkan paket promo full furnitur. Ya, anggap seperti itu. Ini bisa kita siasati dengan tadi kita minta diskon dengan angka yang sangat bagus gitu. Memang ya tentu developer punya bottom price ya yang nggak bisa ditawar lagi. Tapi kan bottom price-nya kan kita nggak tahu ya berapa bottom price-nya. Rahasia perusahaan. Nah inilah lagi-lagi ini dibutuhkan konsultan yang menjembatani antara si buyer Iya. dengan developer. Banyak loh konsultan yang gratis loh. Jadi jangan berpikir berat-berat Harus dulu bayar. deh. Konsultannya udah bayar ya, lagi nanti sama-sama juga. Iya. Enggak juga gitu. Karena konsultan ini kalau bahasa dulunya mungkin sales property ya. Iya. Cuma kalau sales itu kan hanya bisanya menjual, jual. Bahkan tidak jarang kalau dulu ya, kok sekarang sudah tidak ya. Kok dulu tuh suka didengar salesnya menyesatkan katanya. Yang penting dia bisa terjual, habis itu nggak taunya buyer yang jadi korban. Sekarang tidak, sudah terbangun kesadaran di para penjual properti, mereka juga berfungsi sebagai konsultan. Bagaimana para buyernya bisa mendapatkan harga terbaik. Contoh tadi ya, yang paket tidak ada furnitur. Kita dengan pembelian cash keras, kita punya daya negosiasi yang tinggi untuk menurunkan harga. Nah, nanti margin dari penurunan harga itu ini yang kita budgetin untuk furnitur dan kita bisa lebih enak, lebih custom Ya. beli furniturnya gitu. Nah biasanya konsultan yang jangkauannya luas, dia sudah punya lagi nih pasukan untuk furnitur yang custom. Nanti bisa dikonsultasikan. Budgetnya berapa? Anggap budgetnya 10 juta, pengennya punya kasur plus sofa, bisa kita bikinkan. Dengan budget sekian ratus juta, pengen furnitur yang kelas mewah, bisa dibikin. Dan custom ini, kalau udah custom itu artinya warna, bentuk, Sesuai dengan selera ya. sesuai dengan selera gitu. Pengen gak sama yang di toko-toko, boleh gitu kan. Dan bahkan renovasi sedikit interior asalkan tidak ekstrim. Para desain interior atau pelaku bisnis furnitur mereka mau merelakan gitu. Nah, biasanya perubahan desain itu sebatas apa biasanya yang mereka bisa terima ya? Tentunya bisa terima. Misalnya kalau yang dikasih cuma satu lantai, dia minta direnov jadi 2 lantai, itu kan nggak mungkin. Iya. Nah, ini yang masih memungkinkan untuk diminta ke developer seperti apa biasanya? Pertama begini, yang pasti tampak muka atau fasad dari sebuah hunian itu nggak bisa dirubah karena itu sudah terdaftar ya, desain tampak muka sudah terdaftar. Nah cuman ruangan dalam, layout dalam rumah sama belakang rumah ini masih bebas, bisa berkreasi gitu. Hanya saja bagi pemilik perlu menyesuaikan budget. Ini tadi datang lagi ke konsultannya, budget saya segini, mau bikin ada minibar, mau bikin ada mezanin di rumah, mau bikin ruang kerja, bisa nggak? Nah ini bisa didiskusikan hal seperti ini gitu. Ini yang tadi pertama, jangan berpikir ribet dulu. Kalau properti itu melangkah dulu, ketemu konsultannya, lalu konsultasikan, budget segini saya bisa dapat apa, gitu. Bisa nggak diperkaya lagi, dapatnya nggak hanya sekedar standar. Nah ini bisa kita bisa difasilitasi oleh konsultan yang tepat seperti tadi itu. Ya? Oke. Nah, berarti memang setelah meyakinkan diri untuk mengambil sebuah properti, menentukan pola bayarnya, mau yang cicilan, mau yang cash keras dengan termin ya. Ya. Nah, berarti tinggal bagaimana mengatur bulanannya, Betul. pembayarannya. Kalau yang cash keras tentu sudah tenang ya, Sudah tinggal tenang, menunggu cash barang keras. jadi aja Iya. tinggal masuk, mungkin seperti itu. Baik, Kang Edo, ini cukup menarik. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang positif buat kalian dan tetap ngobrol di sini saja.
Oke, makasih Kang Edo. Mudah-mudahan nanti